Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 14, kata kunci renungan pada malam ini adalah menua dengan bijaksana. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketika Anda mengizinkan kasih Allah memenuhi hati Anda, hal itu akan tampak pada wajah Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Banyak orang berusaha melawan proses penuaan. Orang yang keriput melakukan pengencangan kulit, sedang yang lain melakukan penyuntikan untuk menghilangkan garis-garis wajah yang tak diinginkan. Di balik semua tren ini, ada suatu anggapan bahwa wajah tua tidak dapat diterima. Namun, tidak semua orang merasa seperti itu. Di sebuah acara televisi, seorang wanita tua ditanya, "Apakah Anda menyukai wajah Anda?" Wanita itu menjawab dengan yakin, "Saya sangat menyukai wajah saya, ini adalah wajah pemberian Allah."
dan saya menerimanya dengan gembira. Dalam Mazmur 139, Daud mengungkapkan keyakinan bahwa seluruh keberadaannya dirancang oleh Allah, sehingga layak disyukuri. Ia berdoa, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Ia juga percaya bahwa Allah merancang hari-hari dalam hidupnya. Daripada berjuang dalam pertarungan sia-sia melawan proses penuaan, seharusnya kita memusatkan perhatian untuk meningkatkan kualitas rohani karena hal itulah yang bersifat kekal. Salah satu kuncinya adalah beriman seumur hidup kepada Allah, yang meyakinkan umatnya, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu." Myron Taylor menulis, "Waktu dapat membuat kulit keriput, tetapi kekhawatiran, keraguan, kebencian, dan hilangnya tujuan hidup akan membuat kerut-kerut pada jiwa kita. Jika kita menerima tahun-tahun yang lalu dengan rasa syukur, Allah akan menghilangkan kerut-kerut jiwa kita." Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Tema yang akan kita renungkan adalah, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada tempat di bawah kolong langit ini atau di ujung bumi manapun yang tidak Tuhan ketahui, sebab Dia Maha Tahu. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Bahkan segala hal yang belum terucap di mulut kita pun Tuhan mengetahuinya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Artinya segala yang ada di dalam pikiran dan hati kita Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap hati yang benar, tulus dan apa adanya, tak perlu ada yang dibuat-buat. Mazmur 139 merupakan pasal pendek yang kaya karena dipenuhi kekaguman Daud akan Allah yang luar biasa. Ke-24 ayatnya begitu detail menggambarkan pribadi Allah, menunjukkan bahwa penulisnya sangat mengenal Tuhan yang ia sembah. Secara keseluruhan, Mazmur 139 adalah gambaran kualitas hubungan yang intim antara Daud dengan Allah. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Tuhan karena Dia adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu tentang keberadaan kita di segala aspek kehidupan. Ini bukti pemeliharaan dan kepedulian Tuhan kepada umat-Nya. Dinyatakan bahwa Tuhan tahu betul tentang diri kita, apa yang sedang kita pikirkan, motivasi, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit kita dan juga termasuk segala kebiasaan dan perilaku lahiriah kita sehari-hari, mulai pagi hari sampai tengah malam. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa mengelilingi kita dengan perhatian dan selalu meletakkan tangannya untuk menopang kita. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa walau kemanapun kita pergi dan sembunyi. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku, saat kita masih berada di dalam kandungan pun. Dia telah memiliki rancangan dan menjamin masa depan kita, sungguh luar biasa.
Mazmur ini didedikasikan Daud untuk kemahatauan Allah. Allah bukan hanya Maha Kuasa, yaitu tidak ada yang mustahil baginya, tapi juga Maha Tahu, yang artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Pengetahuan Tuhan itu lengkap, bukan hanya yang bisa dilihat manusia tapi bahkan dalamnya hati dan pikiran manusia pun terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Daud menggambarkannya dengan kalimat di ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dalam kekekalannya, pengetahuan Tuhan itu melewati segala dimensi waktu, yang berarti bagi manusia pengetahuan itu diperoleh dari proses belajar, yang artinya sedikit demi sedikit. Tapi bagi Tuhan, pengetahuan itu dimilikinya sekaligus. Pengetahuan Tuhan bukan hanya dari apa yang sudah terjadi, bahkan apa yang belum terjadi sudah terpampang jelas di pengetahuan Tuhan. Perhatikan ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Pengetahuan Tuhan melewati segala batasan ruang. Mazmur ini ditutup dengan permohonan kepada Allah yang menyelami hati dan melindungi pemazmur terhadap yang jahat. Yaitu doa yang mengungkapkan kesetiaan hatinya di hadapan Allah. Dia menghendaki supaya jika ia keliru, Allah berkenan menunjukkan hal itu kepadanya. Sang pemazmur menyadari bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, dapat memberikan ketenangan pada kita saat menghadapi masalah. Daud tidak sekadar memahami bahwa Allah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Ia menjadikan kebenaran Allah yang dahsyat tersebut sebagai bagian konkret dari pengalaman nyatanya dan juga menjadi dasar bagi doanya. Keyakinan kepada kemahatahuan, kemahahadiran dan kemahakuasaan Allah pasti memberikan kedamaian dalam hidup bagi orang percaya, karena kemahatahuannya, kehadirannya secara pribadi, serta kekuasaannya yang absolut, nyata dalam karyanya untuk kesejahteraan bagi kita umatnya. Bagaimana sikap Daud ketika mengetahui kemahatauan Tuhan? Ada beberapa sikap Daud yang perlu kita teladani, yakni: pertama, bersyukur. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus bersyukur karena Allah layak menerima puji syukur kita. Hanyalah patut baginya atas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang Ia berikan. Ketika kita bersyukur, fokus kita teralihkan dari keinginan pribadi kita yang egois maupun penderitaan situasi yang tengah kita alami. Menyatakan syukur membantu mengingatkan kita bahwa Allah sedang berkuasa dan memegang kendali. Bersyukur bukan hanya sepatutnya, melainkan adalah hal yang sehat dan bermanfaat bagi kita. Kita diingatkan akan gambaran global, di mana kita adalah milik Allah, dan kita telah diberkati dengan semua berkat rohani. Benarlah memang kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, dan bersyukur adalah respon yang sepantasnya. Kedua, mengakui kemahatahuan Tuhan. Maha Tahu didefinisikan sebagai kondisi memiliki pengetahuan penuh, sifat mengetahui segala hal. Bagi Allah, yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ditunjukkan dengan cara Ia mengetahui segala hal. Kemahatahuannya tidak terbatas pada salah satu pribadi Allah saja,
Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus seluruhnya Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui tidak hanya setiap detil menit kehidupan kita namun segala sesuatu di sekitar kita. Karena Ia mengatakan bahwa Ia mengetahui burung pipit yang jatuh atau ketika kita kehilangan sehelai rambut. Allah tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah, namun Ia juga mengetahui setiap pemikiran kita. Bahkan sebelum kita mengungkapkannya, Ia mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Ia bahkan melihat kita sejak dari kandungan. Salomo mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna dengan mengatakan, "Karena engkau mengenal hatinya sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia." Ketiga, mengambil posisi berada di pihak Tuhan. Ketika tabiat manusia ingin membenci semua musuhnya, maka Tuhan bukan membenci para musuhnya, melainkan Tuhan memberikan pengampunan bagi orang yang membencinya. Sikap inilah yang harus diteladani manusia. Manusia harus mengambil posisi mengampuni semua musuhnya sama seperti Tuhan mengampuni dosa kita. Keempat, hidup dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Kadang ada orang yang masih menikmati dosanya. Mereka tidak berani terbuka karena mereka masih mau menikmati dosanya, berat untuk melepaskannya. Kadang kita juga tidak mau terbuka karena orang akan tahu siapa kita, kelemahan kita, bahkan kadang di gereja pun saat kita terbuka, orang bisa menghakimi kita, meledek atau menjauhi kita saat mereka tahu dosa-dosa kita. Kelemahan dan kejatuhan yang terjadi pada seseorang pun bisa terjadi pada kita. Karena itu penting bagi kita supaya kita bisa membuat sebuah suasana aman di mana kita bisa mengaku dosa kita dan share supaya bisa saling mendoakan dan membantu bertumbuh. Kita semua ada di dunia pergumulan yang sama. Tidak ada yang kebal dari dosa dan godaan. Kalau kasih Tuhan tidak menjaga, maka habislah kita semua. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, bahwa kita lebih baik dari dia. Tapi bandingkanlah diri kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita perlu Roh Kudus untuk melihat dalam hati dan diri kita, supaya kita tahu kegelapan-kegelapan kita, yang kadang kita tutupi atau sadari. Langkah pertama untuk memperoleh kesembuhan adalah keterbukaan kita. Mengakui segala dosa kita. Dosa apakah yang kita lakukan di masa lalu atau masa kini yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Atau mungkin ada masalah yang kita tidak selesaikan dengan orang lain? Selama kita tidak mau mengakui masalah dan dosa kita kepada Tuhan, kita akan selamanya hidup dalam kegelapan. Langkah pertama adalah mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membiarkan kasih-Nya memulihkan kita, memberi kekuatan pada kita, supaya kita kembali kepada terang. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan? Pertama, kita harus mampu mengakui kedaulatan Tuhan. Kedua, mengambil posisi berada di pihak Tuhan. Ketiga, hidup dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah memiliki hati yang terbuka di hadapan Allah sebab bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengetahui keberadaan kita. Mazmur 139 ayat 2 berkata, "Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Tak satu detik pun dari seluruh kehidupan kita yang tidak Tuhan ketahui. Seluruh tingkah laku kita baik yang sudah kita perbuat maupun yang sedang kita pikirkan Tuhan tahu. Itu berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu hadir di mana-mana,
sehingga kita tidak dapat lari dari hadapannya. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Saat hidup kita mengalami persoalan, ingatlah bahwa Yesus mengetahui semuanya dan Ia selalu ada bagi kita. Dia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita di dalam situasi apapun dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Saat kita mengalami masalah, Tuhan selalu memberikan kekuatan sehingga kita tetap dapat bertahan dalam setiap masalah. Tuhan bahkan memberikan penghiburan juga bagi kita. Percayalah bahwa setiap persoalan yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah tawar hati. Yesus selalu siap memberikan pertolongannya bagi kita. Tuhan selalu ada saat kita mengalami kegagalan, dan Dia tidak akan membiarkan kita mengalami keterpurukan, namun akan mengangkat hidup kita. Yang berikutnya, saat kita mengalami keberhasilan, percayalah bahwa itu bukan karena usaha kita semata, namun karena anugerah Tuhan sehingga kita mampu memperoleh semua itu. Ingatlah bahwa semuanya bukan karena kekuatan kita, sebab kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan, dan bersyukurlah senantiasa. Begitu pula di saat kita merasa sedih, Tuhan juga selalu ada memberikan penghiburan, sehingga kita dapat merasakan sukacita dan kedamaian. Jadi jangan pernah merasa sendirian dan larut dalam kesedihan, sebab Yesus selalu bersama kita. Begitu juga saat kita berbuat dosa, Tuhan mengetahui semuanya. Ia mengetahui apa yang kita pikirkan sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Walaupun kita melakukan dosa di tempat tersembunyi, namun Tuhan melihatnya. Kita dapat membohongi manusia, namun kita tidak dapat membohongi Tuhan, sebab Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, kita harus dapat menjaga apa yang kita perbuat, supaya kita berkenan di hadapan-Nya. Karena Tuhan selalu ada bagi kita, kita tidak perlu khawatir. Percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia dan pasti akan ada kemenangan. Dalam hidup ini, kita harus dapat menikmati setiap musim yang ada dalam hidup kita. Dalam musim apapun yang kita alami, Tuhan selalu memiliki rencana. Segalanya akan dinyatakan indah pada waktunya. Dalam situasi apapun, tetaplah jalani semua bersama dengan Tuhan. Maka kita pasti akan menemukan jalan keluar dan mendapatkan hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena itu, pergunakanlah seluruh kehidupan kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, karena Ia tahu apa yang kita lakukan. Apa artinya bahwa kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib? Mari kita jawab. Mazmur 139 ayat 4 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Konteks dari Mazmur 139 ayat 14 itu menyorot sifat luar biasa dari tubuh jasmani kita. Tubuh manusia itu organisme yang paling kompleks dan unik di dunia. Kompleksitas dan keunikan itu berbicara banyak mengenai otak dari penciptanya. Setiap aspek dari tubuh manusia, sampai ke bagian sel mikroskopis yang paling kecil, mengungkapkan bahwa semuanya diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Para insinyur mengerti bagaimana mendesain balok yang kuat namun ringan dengan menempatkan materi yang kuat di bagian pinggir luar dari penampang dan memenuhi bagian dalam dengan materi yang lebih ringan dan lemah.
Hal ini dilakukan karena tekanan paling besar terjadi pada bagian permukaan dari struktur ketika menghadapi tekukan yang intens atau tekanan di badannya. Ketika saudara mempelajari kamera SLR yang canggih, dengan kemampuannya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk fokus secara otomatis pada bidang yang luas, saudara menemukan imitasi cara bekerja salah satu bola mata kita. Karena kita memiliki dua bola mata, kita juga memiliki persepsi kedalaman, memberi seorang atlet kemampuan melempar bola kepada penerimanya dengan tepat, atau memampukan kita mengukur jauh dekatnya mobil. Otak manusia itu juga organ yang luar biasa, dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Otak memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir, dan mengendalikan begitu banyak fungsi otomatis dari tubuh seperti misalnya denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, dan mempertahankan keseimbangan untuk berjalan, berlari, berdiri, duduk, sambil berkonsentrasi pada hal yang lain. Komputer mampu mengalahkan otak manusia dalam hal kemampuan melakukan kalkulasi, namun termasuk primitif dalam kinerja kebanyakan hal yang berhubungan dengan pikiran. Otak juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri. Ketika seseorang memakai kacamata yang membuat dunia sepertinya jungkir balik, otak dengan cepat menafsirkan ulang informasi yang diberikan untuk bisa melihat dunia sebagai sisi yang benar yang di atas. Ketika mata seseorang ditutup dalam kurun waktu yang lama, pusat penglihatan di otak mulai digunakan untuk fungsi lainnya. Ketika seseorang pindah ke rumah yang terletak dekat rel kereta api, tidak lama kemudian suara kereta api akan disaring keluar oleh otak, dan mereka tidak lagi sadar akan suara itu. Saat bicara mengenai miniaturisasi, tubuh manusia juga diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Misalnya, informasi yang dibutuhkan untuk mereplikasi seluruh tubuh manusia, dengan segala detailnya, disimpan dalam untaian ganda DNA yang terdapat pada inti dari setiap miliaran sel dalam tubuh manusia. Sistem informasi dan kontrol yang diwakili oleh sistem saraf begitu padatnya dibandingkan dengan kawat dan kabel optik yang diciptakan oleh manusia. Setiap sel, dulunya disebut sebagai sel sederhana, karena ukuran yang begitu kecil, adalah pabrik mungil yang belum dapat dipahami secara penuh oleh manusia. Dengan bertambah tajamnya mikroskop, yang mampu memperbesar bidang yang semakin kecil, pandangan yang tidak terbatas mengenai sel manusia mulai diperhatikan. Coba pertimbangkan sel tunggal yang sudah dibuahi. Dari satu sel itu, dalam kandungan ibu, bertumbuhlah beraneka jaringan, organ, dan sistem, yang semuanya bekerja sama pada waktu yang tepat, luar biasa. Contohnya, lubang di sekat antara dua bilik jantung dari bayi yang baru lahir akan tertutup pada waktu yang tepat untuk memungkinkan oksigenasi darah dari paru-paru. Lebih lanjut lagi, sistem kekebalan tubuh mampu mengusir begitu banyak musuh dan memulihkan diri. Mulai dari perbaikan yang paling sepele sampai pada perbaikan yang rumit, memulihkan kembali tulang dan sembuh dari kecelakaan-kecelakaan besar. Iya, ada banyak penyakit yang akan mengalahkan tubuh kita seiring dengan makin menuanya kita karena kejatuhan manusia dalam dosa dan akibat kutukan. Namun, kita tidak bisa membayangkan berapa kali sistem kekebalan tubuh telah menyelamatkan kita dari kematian.
yang kalau tidak dibantu oleh sistem ini, akan terjadi jauh-jauh lebih awal. Fungsi tubuh manusia juga luar biasa. Kontras antara kemampuan mengangkat barang-barang besar dan berat, dan juga dapat secara hati-hati memainkan objek yang halus tanpa memecahkannya juga menjadi fakta luar biasa. Kita dapat menggunakan busur menembakkan anak panah secara berulang-ulang mengenai sasaran yang jauh, juga bisa cepat mengetik di keyboard komputer tanpa memikirkan tombol-tombolnya, termasuk juga bisa merangkak, berjalan, berlari, berputar, memanjat, berenang, jumpalitan dan jungkir balik, dan melakukan tugas-tugas sederhana, seperti melepaskan bola lampu, menyikat gigi, dan mengikat tali sepatu. Semuanya bisa dilakukan tanpa berpikir. Memang ini adalah hal-hal sederhana, tapi manusia harus mendesain dan memprogram robot yang begitu canggih untuk melakukan tugas dan gerak yang begitu banyak macam ini. Fungsi dari saluran pencernaan, hati dan organ-organ utama lainnya. Daya tahan jantung, pembentukan dan fungsi saraf dan pembuluh darah. Fungsi sistem limpa, pembersihan darah melalui ginjal. Kemampuan sistem reproduktif untuk menciptakan sel yang mampu berpasangan dengan sel lain dari jenis kelamin yang berbeda dan menghasilkan sel dengan jumlah kromosom yang 2 kali lebih banyak. Kompleksitas telinga bagian dalam dan tengah, indera pengecap dan penciuman, dan begitu banyak hal lainnya yang kita hanya mampu pahami sebagian kecil saja. Masing-masing itu merupakan keajaiban dan melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya secara penuh. Sungguhlah, kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa kita bersyukur bisa mengenal Allah yang telah menciptakan kita melalui anaknya, Yesus Kristus, bukan hanya mengagumi pengetahuannya, namun juga kasih-Nya. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Mazmur 107 ayat 3 dan 8 berkata, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Pemazmur mengajak umat tebusan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Allah telah menebus umat-Nya dari kematian. Mazmur 107 ini adalah sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Sang pemazmur sampai 4 kali menegur hati orang-orang yang telah dingin dan enggan berterima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun, kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Kiranya kita belajar bersyukur kepada Allah atas kebaikan-Nya bagi kita. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat, namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat. Misalnya, terkait dengan problem kehidupan sosial jasmani, lazim pada masa itu, ketika umat jatuh miskin dan harus menjual sebagian tanahnya, pertolongan Allah dirasakan melalui kerabatnya yang mau menebus tanah yang dijual tersebut dan diberikan kembali kepadanya. Kebaikan hati kerabatnya ini disyukuri sebagai wujud kasih setia Allah yang menolong mereka. Terkait problem kehidupan rohani,
Umat sering merasakan dirinya sebagai kafilah jiwa, pengembara di padang pasir yang merasakan lapar dan haus jiwanya. Namun pada akhirnya jiwa yang haus dan lapar ini dipuaskan oleh Allah, yang berkenan menunjukkan jalan yang lurus dan benar hingga sampai tujuan. Melalui Mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara. Kasih-Nya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan, mengkoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umatnya, umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Syukur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan mensyukuri berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Pengalaman sehari-hari menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang kurang mensyukuri berkat-berkat yang diterimanya. Di antara mereka, orang-orang yang kurang bersyukur itu, ada yang hanyut dalam kekecewaan yang sangat dalam, mereka ada yang patah semangat, ngelokro, hilang pengharapan dan kemudian sakit. Mereka kian khawatir, gelisah dan takut menjalani kehidupan yang dirasakan penuh masalah dan menghimpit dirinya. Mengapa seseorang kurang mensyukuri berkat-berkat yang sudah diterimanya? Secara kedagingan dan keduniawian, seseorang kurang bersyukur karena 1. Kurang membiasakan diri untuk bersyukur atau berterima kasih. 2. Kurang memahami kasih setianya. 3. Kurang memahami kedahsyatan dan keajaiban perbuatannya. 4. Serakah. 5. Tertekan dan gelisah. 6. Tidak menuruti kata hati. Dan 7. Hanyut dalam keinginan duniawinya. Sementara itu, banyak orang percaya, termasuk kita, yang selalu bersyukur. Apapun berkat yang diterimanya, mereka senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ada beberapa alasan bagi kita untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan, yakni: pertama, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Alkitab mengatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 34, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kedua, karena kita memahami kasih setia dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 107 ayat 8 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Ketiga, karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik namanya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 52 ayat 9 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Keempat, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib.
Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah kita rasakan dan nikmati." Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik,
Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.